Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali melanjutkan modul berikutnya, yaitu modul Financial Analysis, di mana modul ini berisi tentang net present value dan IRR, internal rate of return. Pada modul financial analysis adalah, saya ambil contoh adalah kita buka file baru dan Anda tulis PT Barokah. Selanjutnya misalkan rencana investasinya adalah 5 tahun. Oke. Maka di sini secara otomatis analisis yang diberikan oleh program ini adalah net present value, di mana periode pertama 0 mula-mula atau di dalam ilmu keuangan disebut dengan initial outlist. Misalkan adalah proyek pertama buka adalah 5.000, ya, otomatis infonya tidak ada. Jadi untuk pembangunan, instalasi dan sebagainya itu anggap aja di sini adalah 5.000 US dollar. Selanjutnya periode pertama baru perusahaan mendapatkan 2.000 dolar. Sementara biaya yang dikeluarkan total seluruh outflow-nya, alokasi keluarnya adalah 1.500. Berikutnya misalkan 3.000, yang digunakan adalah 2.250, 5.000, 3.000, 8.000, kan, 5.000, dan terakhir adalah 6.500, dan pengeluarannya adalah 4.500. Oke, kita hitung, solve problemnya. Nah, di sini investasi yang kita lakukan mendapatkan nilai sekarang bersih sebesar 867,89 dolar. Jadi investasi yang dilakukan oleh seorang investor pada proyek ini adalah cukup layak untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena pada faktor diskonto, ya, atau diskon faktornya 10% default daripada program ini, perusahaan masih bisa mendapatkan keuntungan 867,89 dolar. Sementara jika kita hitung IRR-nya pada internal rate of return itu menggambarkan bahwa NPV sama dengan 0, ya. Kalau NPV, keputusan investasi jika NPV-nya sama lebih besar 0, berarti layak untuk dilakukan. Namun dalam keputusan yang didapatkan dari perhitungan IRR adalah
seberapa besar diskon faktor yang dapat menghasilkan NPV sama dengan 0. Kita lihat di sini internal rate of return-nya. Nah, kita lihat. Oke. Dalam internal rate of return ini sampai 0. NPV-nya 0. Nah, di sini kalau tadi pada default pertama NPV di sini adalah 10%. Ya. 10%. Nah, ini sampai 0. Coba Anda lihat di sini. Ya. Pada data kita hitung internal rate of return-nya. Ya. Nah, ini kita pindah ke NPV. Nah, ini baru ketemu bahwa proyek ini mampu dijalankan jika cost of capital-nya atau diskon faktor, kalau di sini adalah interest rate-nya adalah 15,17%. Kalau 10% tadi keuntungannya antara net present value-nya 867. Nah, kalau kita tingkatkan menjadi 12 masih untung, 15 masih untung, 15,17 baru dia 0. Tapi kalau proyeknya itu dibiayai dengan misalkan bunga pinjam, suku bunga dari hasil pinjaman dan sebagainya yang mematok 16,17%, 6 di atas 15, berarti proyek tersebut ini tidak layak untuk dilakukan. Nah, maka alangkah baiknya bahwa interest rate itu yang di sini adalah 15, maka proyek tersebut atau investasi tersebut harus dibiayai kurang dari 15,17 atau 15,11%. Ya, jadi maka keputusan investasi yang dilakukan seorang investor jika proyek didanai lebih dari 15,15 maka sebaiknya ditolak. Kenapa ditolak? Karena nanti akan menghasilkan NPV pasti minus. Ya, sebagai ilustrasi coba kita naikkan di data, kita naikkan NPV-nya. Nah, kita naikkan 16%. Ya, so. Nah, ini kan minus. Nah, pasti minus 121,18 dolar. Ya. Jadi kapan dia positif? Jika dia kurang dari 15 ya. Kalau 15 saja masih positif. Coba Anda lihat. Nah, 26. Positif 26. Apalagi tadi proyek tersebut dibiayai dengan suku bunga atau interest rate-nya adalah 10%. Maka dia akan mendapatkan keuntungan atau yang disebut dengan net present value adalah 867,89. Nah, di sini PV faktor itu maksudnya adalah periode pertama itu uang atau dana yang dikeluarkan ya, outflow-nya mesti dikalikan 1 karena dia tidak kena faktor diskonto. Berarti minus, jadi perusahaan sudah mengeluarkan minus. Berikutnya, dana yang dikeluarkan adalah cash inflow. Cash inflow-nya adalah 2.000 dan cash outflow-nya 1.500 dikalikan 0,91. Ini berasal dari 1 dibagi 1 ditambah 10%. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah, sehingga uang yang dikeluarkan pada periode kelima 6.500 itu sebenarnya adalah berdasarkan present value inflow-nya adalah cuma 4.035 dan untuk outflow-nya yang 4
1.500 itu sebetulnya adalah yang dikeluarkan adalah 2.794 dolar, maka ada selisih di sini selisihnya. Nah, perhitungannya nanti di total ini semuanya namanya cash out, ya, cash inflow, selisih cash inflow dikurangi dengan cash outflow, di sini ketemu sekian 867. Itu menunjukkan bahwa selisih investasi yang dinikmati oleh seorang investor. Nah, untuk itu keputusannya tadi sudah diambil. Saya kira itu untuk Anda bisa memodifikasi, Anda edit, Anda lakukan berapa periode, berapa bunga yang ditetapkan atau interest yang ditetapkan. Silakan Anda mencoba, yaitu trial and error, coba sendiri dengan memasukkan angka-angka yang coba Anda input baik di inflow maupun di outflow. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, dibagi, di-share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.